Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba menjelaskan dasar dari efek emboss ya, dan lawannya emboss yaitu deboss ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, jadi efek emboss ini sebenarnya buat tutorial Photoshop yang basic atau dasar, dan efek ini bisa diaplikasikan ke teks ataupun gambar atau sebuah logo atau icon ya. Jadi sebenarnya efek ini cukup mudah teman-teman ya. Saya akan menjelaskan dasarnya bagaimana. Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di sini sebelum saya masuk tutorial, sebenarnya efek emboss ini sekali lagi saya buat buat Photoshop yang masih basic atau buat teman-teman yang masih baru belajar ya. Sebenarnya harus tahu ini ya. Oke, di sini misalkan teman-teman boleh ngebuat warna sendiri, warna background atau warna tekstur belakangnya, ataupun memasukkan tekstur yang udah di-download. Misalkan saya memasukkan tekstur yang udah saya download ya. Mungkin tekstur apa ini? Mungkin metal ya, atau sedikit kayak metal lah ibarat, atau chrome gitu ya. Misalkan saya memakai tekstur ini ya. Dan sekali lagi, efek emboss ini bisa teman-teman aplikasikan di teks atau di logo atau di icon atau di gambar ya. Jadi di sini saya yang pertama yaitu ngebuat teks ya. Kita ke horizontal type tool. Dan sekali lagi saya jelaskan efek emboss itu apa sih? Efek emboss itu efek yang dibuat seolah-olah timbul dari permukaan tekstur bawahnya ya teman-teman ya. Jadi kalau deboss itu lawan katanya, atau sebaliknya, dia kayak cekung ke dalam, masuk ke dalam, ibarat kayak gitu ya, kayak lubang lah. Kalau debossnya, kalau embossnya itu ibarat dia timbul di atas permukaan. Itu aja sih dasarnya. Oke, saya buat contoh, yaitu pertama menggunakan horizontal type tool. Misalkan di sini saya buat tulisan emboss misalkan ya, dengan font Arial, dan yang paling gendut sendiri dari Arial ya, yaitu black ya. Dan warnanya terserah, dan lalu saya Ctrl T atau di transform, besar kecilnya teman-teman boleh atur. Oke, kalau sudah teman enter. Kalau kita memakai teks ini juga boleh, tapi kalau misalkan ingin teks ini kita pakai dengan warna sesuai tekstur yang asli atau tekstur metal ini ya teman-teman ya, itu boleh saja. Jadi caranya teman-teman bisa ke thumbnail dari layer emboss text ini, tahan CTRL, klik pada thumbnail teksnya ya, klik kiri pada mouse, dan dia akan ngebentuk sebuah seleksi seperti ini. Lalu teman-teman aktifkan layer teksturnya, dan yang emboss ini kita invisible, baru kita tekan Ctrl J atau joker ya, dan dia akan ngebuat tulisan emboss tapi backgroundnya mengambil dari warna tekstur itu sendiri. Jadi efeknya akan seperti ini teman-teman ya. Lalu selanjutnya, yang penting kalau ini dinyalakan dia nggak kelihatan karena emang ada teksturnya yang sama ya warnanya ya. Jadi langsung kita ke di sini, kita kasih nama teks aja. Baru biar kelihatan kita langsung eksekusi. Kita ke layer text, kita klik kanan. Kita bisa pilih blending option di sini. Dan di sini belum kelihatan ya. Dan kalau kita langsung klik bevel and emboss ini, langsung akan disulap ya. Bismillah. Dan dia akan langsung sedikit udah agak ada efek seperti ini ya. Dan di emboss, efek di bevel and emboss ini ada sebenarnya ada sedikit sih teman-teman ya di bevel and emboss, yaitu inner bevel, outer bevel, emboss, pillow emboss, dan stroke emboss ya. Sebenarnya ada 5, tapi semuanya hampir sama. Kita tinggal pandai-pandai belajar mengatur settingan ini ya, dari teknik deepnya, direction, up down size, sampai yang bawah ini ya. Kita cuma pandai-pandai meng-create aja supaya menjadikan efek ini keren banget. Dan di bevel and emboss ini kita bisa memakai outer bevel, yaitu outer ini sama, itu efeknya keluar. Tapi di sini saya nggak ngebahas ini, tapi ngebahas efek embossnya, stylenya ya. Pilih klik emboss. Sebenarnya kalau di zoom seperti ini ya, kita zoom dengan Ctrl plus. Ini sebenarnya udah ada timbulnya dari efek tekstur metalnya. Tapi kalau emang teman-teman ingin lebih timbul lagi ketebalannya, teman-teman bisa atur
Dipnya ini bisa ditambahkan, dipnya bisa ditambahkan, size-nya ini juga bisa ditambahkan. Nah, teman-teman lihat ya, ini semakin besar size-nya dia semakin timbul, tapi kan nggak baik ya. Apalagi nanti hurufnya berdempet-dempet seperti ini ya, diatur seitunya aja deh. Oke, mungkin cukup seperti ini ya, saya buat 12 dah. Ini sebenarnya udah timbul. Untuk soften sendiri yaitu membuat soft sisi-sisinya. Kalau softnya kita tarik full di sini, dia semakin ngeblur, semakin soft ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa bercreate sendiri. Oke, dan ini senggangannya udah jadi efek emboss yang up ya. Di sini ada directionnya yaitu up dan down. Jadi efek emboss yang sesungguhnya untuk buat huruf itu seperti ini, dan teman-teman bisa lihat ya. Dan dia seperti ini. Dan bagaimana kalau misalkan itu icon? Oke, misalkan saya buat, misalkan teman-teman ingin membuat efek emboss itu pada sebuah icon atau logonya teman-teman. Caranya mudah. Ini buat contoh aja ya. Saya pilih logo atau iconnya dari custom shape tool ya. Di sini misalkan saya pilih bentuknya misalkan ini, misalkan burung elang ya. Oke, di sini saya buat dulu burung elangnya. Seperti ini ya. Misalkan ditaruh seperti ini. Ini misalkan logonya teman-teman. Yang emboss tadi saya invisible dulu. Misalkan ini logonya teman-teman. Sama seperti yang tadi. Kita bisa klik kiri pada mouse dan tahan CTRL biar terseleksi seperti ini logo kita. Baru kita hilangkan invisible-nya. Kita aktifkan layer. Kalau cara ini, kalau teman-teman ingin mengambil sampel warna yang sama dengan teksturnya ya. Oke, setelah di layer tekstur ini kita seperti yang tadi, kita tekan Ctrl J Joker dan dia akan ngebuat logonya teman-teman elang itu sesuai tekstur ya. Dan bagaimana cara mengkopinya? Sama sih, kita cara mengcopy efek dari blending option tiap layer itu caranya ditahan Alt. Daripada kita klik 2 kali lagi yang logo ini, elang ini, terus kita atur lagi settingannya. Kalau ada 100 layer gimana? Jadi caranya, yang udah teks tadi ini teman-teman ya, yang udah teks tadi ini di sebelah kanan ini ada tulisannya FX ya. FX-nya nanti efeknya sama, ukurannya sama, aturannya sama, settingannya dengan teks emboss ini ke elang, burung elang yang ibarat logo tadi ya. Jadi gini, tahan Alt pada keyboard, klik kiri FX-nya di mouse, arahkan ke layer yang mau di copy paste, yaitu ke layer logo elang tadi ya. Kita lepas tapi CTRL-nya biarin, ALT-nya biarin, klik kirinya mouse dilepas, dan dia teman-teman bisa lihat efek elangnya udah ada. Efek elangnya udah ada ya teman-teman ya. Jadi ibarat dia efek elangnya seperti ini. Kita tinggal tambahkan aja sebenarnya kalau emang pengen tebel atau pengen kayak gimana. Dan bagaimana kalau emang misalkan itu efeknya dibuat deboss ya. Deboss itu kebalikannya. Jadi deboss sebenarnya gampang aja. Di bevel line emboss ini ada directionnya up dan down. Down ini sebenarnya udah masuk ke deboss ya. Ibarat dia tenggelam ke dalam atau cekung atau ngebuat lubang di dalamnya ya, teksturnya ya. Sebenarnya emboss dan deboss ini aja sih sebenarnya. Yaitu ke settingan directionnya, up itu biasanya timbul, dan down ini cekung ke dalam ya, ke dalam teksturnya. Ibarat kalau dilihat kasat mata sih hampir sama, tapi kalau dipahamin emang down ini agak teksturnya tenggelam ya. Oke, mungkin cukup segini aja teknik dasar dari emboss dan deboss itu kayak gimana ya. Ini saya contohkan ke teks dan sebuah logo ya. Oke, semoga bermanfaat. Semangat terus belajar Photoshopnya. Kalau ada kritikan atau request tutorial, silakan di share di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.